Jangan takut, aku di sini menjaga kalian, teriakku. Tak berselang lama, sosok-sosok yang ada di rumahku mulai menampakkan dirinya. Hah, pocong! Teriak para gadis. Setan Ted, itu setan Ted. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Untung Direkam. Dan karena banyak teman-teman yang request Hupe, kali ini saya akan bawakan satu cerita dari Hupe yang berjudul Uji Nyali. Seperti apa ceritanya? Tapi sebelumnya jangan lupa klik tombol subscribe dan ramaikan kolom komentarnya. Hai, ketemu lagi dengan autor yang biasa saja. Kali ini aku punya cerita tentang teman-temanku yang penasaran dengan sosok makhluk astral. 23 Maret 2014. Malam itu, aku sedang nongkrong di warung kopi lesehan langgananku. Tempat para muda-mudi menikmati suasana malam dengan berkelap-kelip lampu hias yang sengaja dihias sedemikian rupa. Saat itu aku duduk menyendiri pada meja paling ujung sambil melihat sungai berantas sambil diiringi dentuman musik khas dari warung kopi itu. Banyak sekali muda-mudi yang sedang memadu kasih di sini membuat jiwa jombloku berontak. Saat sedang asik melihat sungai dan sesekali melihat pemuda dan pemudi itu, suara handphoneku bergetar. Tercantum nama Teddy di layar handphoneku. Segera aku tekan tombol hijau pada layar ponselku. Halo, kataku. Halo, di mana Pe? Aku tadi di rumahmu loh. Kata ibumu kok kamu keluar? Jawab Teddy. Biasa, jogging tretet di tribun paling pojok ini loh, kataku. Ya sudah, aku sama Sinyo OTW ke sana ya. Tunggu di situ, jangan ngilang-ngilang. Mentang-mentang bos demit, jawabnya meledek sambil tertawa. Halah, masih saja manggil gitu. Udahlah buruan kesini, kataku kesal lalu langsung menutup telepon. Sambil menunggu para sahabatku datang, aku berpindah menghadapkan ke belakang, memandangi sungai yang jika dilihat menggunakan mata batin terlihat indah. Sungai ini terlihat berkelap-kelip karena energi yang dipancarkan. Tentu dari benda pusaka yang terkubur di dasarnya. Tak berselang lama, kurang lebih 30 menit lah, para sahabatku sudah pada datang. Hei Mas Ube, kata para gadis. Lah, ternyata mereka bersama pasangannya. Lama gak Be? Sorry, jemput mereka dulu, kata Teddy. Alah, kalem aja lah. Ya sudah, udah kesana, pada pesan, jawabku. Teddy pun melambaikan tangan dan segera melayan lesehan pun datang. Pesan apa bos? Mas Hupe, kata pelayan itu sambil menyapaku. Aku hanya mengangguk sambil tersenyum membalas sapaan itu. Jus melon 4 ya mas, susunya dibanyakin, sama roti bakarnya 5, jawab Teddy. Oke, tunggu sebentar ya bos, jawab pelayan itu lalu pergi. Hei, liatin apa sih? Dari tadi kok ngeliat sungai terus, tegur Sinyo. Demit lagi ini pasti, sahut pacar Teddy. Ah ngarang, aku lagi ngeliatin sungai ini loh. Kok bagus banget kerlap-kerlip, kataku. Mana ada sungai keruh kayak gitu kok dibilang kerlap-kerlip bagus. Bagus dari mana? Jawab Sinyo. Ah kalian kan gak bisa ngelihat, kataku. Iya Pe, ada yang mau kami bicarakan nih, kata Teddy memotong obrolanku. Ada apa? Ada apa Petet? Jadi gini loh, aku mau minta tolong. Aku penasaran, pengen lihat apa saja yang sosok-sosok yang ada di rumahmu, kata Teddy. Kalian yakin mau ngeliat penghuni di rumahku? Oke, setelah ini kita ngopi-ngopi di rumahku lah. Nanti kamu rasain sendiri hawanya, kataku. Oke siap gak apa-apa, kata mereka hampir bersamaan.
Akhirnya, kami pun bergegas menghabiskan pesanan kami dan berpindah ke lokasi rumahku. Sepanjang perjalanan, aku membayangkan wajah mereka saat bermain-main mengelilingi rumahku. Otak isengku pun mulai kambuh. Aku berencana menyekap mereka di kamarku atau ruang pusaka. Aku ingin melihat ekspresi mereka. Karena memikirkan ide-ide jahil, tak terasa kami pun sudah sampai di rumah. Kami pun turun dan para sahabatku duduk di kursi yang ada di teras rumah. Lah, ngapain ini pada di teras, kataku. Katanya mau ngopi. Lagian di luar nih awalnya dingin. Gimana kalau kita masuk saja? Di luar aja kayak gini hawanya, apalagi masuk ke rumah, jawab Sinyo. Salim dulu lah sama ibuku, dodol amat sih kalian. Lagian kita ngopinya tuh di belakang rumah, bukan di sini. Di teras mah masih belum horor, kataku. Saat berbicara dengan mereka, beberapa sosok pocong dan kuntilanak yang biasa nangkring di pohon di depan rumahku lebih tepatnya, sambil mengawasi mereka udah mulai penasaran. Ya, sosok pocong dengan muka yang tak sempurna, darah di seluruh wajahnya, dan kuntilanak yang berwarna melepuh dengan kulit putih pucatnya. Serta ada bulatan hitam di sekitar matanya itu yang terus menatap mereka. Aku menatap tajam para sosok-sosok itu, lalu melemparkannya dengan putungan rokok yang ada di asbak. Loh, kok puntungnya dilempar, Be? Ada apa? Kok aku merinding ya? Tanya Teddy. Iya, Beb. Belum apa-apa kok, aku udah merinding ya. Nih, lihat nih tanganku. Lihat bulu tanganku nih, merinding semua, sahut pacar Teddy sambil memegangi tengkuk dan menunjukkan tangan kirinya. Alah, gak apa-apa kan, gak apa-apa. Udah yuk kita masuk, salim sama ibuku. Sekalian nih ke belakang, terus nanti kita ngopi di sana, kataku. Kami pun masuk ke dalam rumah. Ibuku sedang asik menonton sinetron di ruang tengah. Assalamualaikum, kata mereka serentak. Waalaikumsalam, jawab ibuku yang langsung melihat ke arah kami. Kami pun langsung salim kepada ibuku. Loh, tumben, kok rame-rame banget kesini, jawab ibu. Gak apa-apa, Bu, mau main aja, biar sekali-kali ada suasana baru begitu, kata Teddy. Ah, bohong Bu, bohong. Mereka itu mau uji nyali di sini katanya, sahutku. Yang lain langsung diikuti tertawa. Oh alah, wis aneh-aneh baik. Ya sudah, sini, kata ibuku sambil tersenyum. Kami pun langsung berpindah ke teras belakang, dekat dengan dapur tempatku biasa duduk sambil ngopi. Nah, gimana suasana di sini? Tenang kan? Enak dan hening, kataku. Heningnya dari mana sih, Mas? Kayak gimana gitu loh. Udaranya itu juga aneh, dingin, tapi ya nggak dingin. Gimana sih? Jawab pacar Sinyo. Ya sudahlah, kalian minum saja dulu. Mau kopi atau es, tanyaku. Kopi aja lah, Pe. Ada kan? Kata Teddy. Iya ya sama semua kopi aja. Iya ya sudah kalau gitu ditunggu di sini ya. Kopinya aku buatin dulu. Aku pun masuk ke dapur lalu merebus air. Kebetulan di dapur ada Mbak Kunti yang wajahnya lumayan seram, serta 3 bocil iseng yang gak gede-gede. Mungkin udah dari aku kecil sampai segede ini, mereka juga masih sama segede itu aja. Hei kalian, tolongin aku. Di belakang ada teman-temanku tuh. Tolonginlah, jahilin mereka. Tapi ingat ya, jangan disakiti. Mereka itu temanku, paham, kataku. Mereka hanya mengangguk dan langsung menuju teras belakang. Selamat uji nyali teman-teman, batinku. Saat sedang menunggu air yang sedang direbus matang, dari luar terdengar suara teriakan para gadis. Apa itu? Mas Upe, apa itu? Kurang lebih seperti itu suaranya. Ibuku yang ada di ruang tengah sampai menuju ke belakang loh. Ada apa leh? Kok teman-temanmu pada teriak begitu? Kata ibuku. Ibu, kayak gak tahu aja kelakuan anak-anakmu ini. Biarin aja Bu, biar mereka gak jadi penakut, kataku.
Ibuku hanya tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Nanti sawan loh Le, teman-temanmu gimana? Udahlah jangan berisik, nanti tetangga dengar kan gak enak juga, kata ibuku. Biarinlah Bu, biarin, kataku sambil melet lalu mencium ibuku. Ibuku lalu pergi menuju kamarnya dan kebiasaan buruk ibuku udah lupa dimatiin lampu dan juga TV. Akhirnya air pun mendidih. Aku membuatkan kopi mereka dan kubawa dengan nampan dan menuju ke belakang rumah. Ada apa tuh gini kok pada teriak-teriak, kataku. Itu loh Mas, tadi ada putih-putih di belakang pohon mangga itu. Terus tadi ada juga yang melempar sandal. Gak tahu ini dari mana. Itu tuh sandalnya, kata pacar Teddy sambil menunjuk sandal jepit. Masa sih? Tuh, dia tuh, ada sandal terbang tuh, kataku sambil tertawa dan menunjukkan sandal yang melayang di bawah pohon jambu. Gila kamu Pe, apaan tuh? Masa sandal terbang? Kata Sinyo. Aku tertawa terbahak-bahak karena melihat para bocil yang sedang membawa sandal ibuku dan siap melemparnya. Kok malah pada ketawa sih? Betah amat tinggal di tempat horor begini, kata Teddy. Gak apa-apa Ted, gak apa-apa. Lah mau pindah kemana juga pasti tetap ada makhluk-makhluk yang mengganggu kok. Ya lebih baik kan di sini. Aku sudah kenal dengan mereka dari kecil. Bagaimana juga arwah yang sudah aku tolong. Terus daripada nakut-nakutin orang, mending aku bawa ke sini toh. Sebenarnya mereka itu tidak jahat, hanya wujudnya saja yang memang sedikit menyeramkan, jelasku. Pemikiran Bos Demit memang beda dengan kita, jawab singkat Teddy. Seketika semua langsung tertawa dan melupakan godaan penghuni rumahku sejenak. Udah ngopi-ngopi nih, santai dululah. Baru jam 8 juga, kataku. Para gadis pun mengambil kopi yang sudah kubuat, lalu menyeruputnya. Sedangkan aku, Sinyo dan Teddy mulai membakar sebatang rokok sambil menikmati kesunyian yang ada di halaman belakang rumah. Kalau dipikir-pikir, sambil nyantai di sini juga enak ya Pe, kata Teddy. Nah kan, kamu mulai nyaman. Kita dengar tembang-tembang Jawa ya, biar makin terasa tenang begitu. Tunggu di sini, kataku. Aku pun pergi menuju pohon jambu yang tidak jauh dari tempat kami duduk. Di sini ada Mbah Suprap yang sedang menembang tiap malam. Walaupun dulu beliau jahat, tapi sekarang sudah tidak lagi. Energinya sudah jauh berbeda daripada pertama aku bertemu dengannya. Mbah Suprap, minta tolong Mbah, nembang dong Mbah. Aku mau dengar sambil ngopi. Mbah Suprap mau kopi? Aku bikinin ya. Mumpung airnya masih panas, kataku. Boleh Le, ini nanti Mbah nembang buat kamu ya, kata beliau. Iya Mbah, iya. Bentar ya Mbah, aku bikin kopi dulu, kataku. Aku pun berlari menuju teman-temanku. Habis ngapain Be? Tanya pacar Sinyo. Minta dinyanyiin tembang Jawa, kataku. Mereka langsung terkejut mendengar kataku. Minta ke siapa? Sahut pacar Teddy. Rahasia, udahlah dengerin aja. Aku langsung membuatkan kopi hitam dan kembali membawanya keluar. Lah, kopi buat siapa lagi Pe? Tanya Sinyo. Aku tak menjawab dan langsung menuju pohon jambu lalu menaruh kopi itu di bawahnya. Saat kembali, terdengar Mbah Suprap sudah mulai menembang lagu Jawa. Sluku-sluku bathok ela elo, si Romo menyang Solo. Suara Mbah Suprap yang menembang. Terlihat para sahabatku celingukan mencari asal usul suara itu. Dengar gak? Apa itu? Nyari apa sih? Tanyaku. Siapa nyanyi Mas? Tanya pacar Teddy. Itu loh di pohon jambu ada Mbah Suprap, jawabku. Oleh payung muto, Pak Jentit lolo pah, wong mati ora obah, yen obah medeni bocah, yen urip golek duit. Lanjut Mbah Suprap menembang.
Para sahabat tuh langsung merapatkan duduk di dekatku. Ngapain sih mepet-mepet kayak gini? Sesak woi, kataku. Mas, kok serem mas ya? Aku takut, kata mereka sambil nyengir ketakutan. Ya sudah, habisin kopinya. Habis gini kita uji nyali di kamar sebelah ya, kataku. Kamar apaan, Pe? Perasaan gak pernah kamu buka tuh kamar, tanya Sinyo. Kamar pusaka milikku. Gak sembarangan loh orang masuk ke situ, jawabku. Seketika mereka menelan ludah dan raut wajahnya berubah ketakutan. Santai sajalah, aku tetap menemani kalian kok, kataku. Aku mau ngambil kunci dulu ya, kataku. Jangan pergi dulu, nanti ajalah barengan. Jangan ditinggal, aku takut di sini, kata pacar Sinyo. Iya udah, oke. Udah buruan, habisin kopinya. Bersiaplah, aku kunciin kalian di dalam, batinku. Bentar, nanti dululah. Nunggu sebatang ini ya, kata Teddy. Halah, masih saja kamu takut. Kamu kan udah pernah aku bukain batin. Gimana sih, Ted? Ejekku. Waktu itu tuh suasananya beda, Hube. Jujur saja, waktu itu sebenarnya aku sudah ketakutan. Sampai ingin pingsan sebenarnya. Mau nangis tapi gak keluar air matanya. Akhirnya aku kuat-kuatin, mengingat harus menolongin temen, jelas Teddy. Iya, Ted, waktu itu aku juga rasakan pengen nangis. Tapi aku tahan terus, makanya aku jarang ngomong waktu itu, kata Sinyo. Kamu itu loh, ngelihat kayak gitu setiap hari kok kuat matamu, tanya Sinyo. Lah, kamu ini gimana? Kan udah tahu kalau aku dari kecil emang bisa berinteraksi dengan mereka kan? Kalau ketemu kalian ya biasa-biasa aja. Siapa? Orang apa demit? Ya demit lah, itu loh. Tragedi di depan sekolahku, inget gak? Kataku. Yang mana sih, Pe? Aku lupa. Aku panggilin ya, kataku. Susi ya? Susi ya? Bener ya? Udah, aku panggilin dulu lah. Susi, Sus, muncul Sus, teriakku. Mendengar namanya, mungkin mereka jadi teringat dengan Susi, hantu korban kebiadaban yang kini ikut tinggal di rumahku. Tanpa mereka ketahui, Susi sudah berada di belakang mereka sambil tersenyum. Walau wajahnya seram karena cara meninggalnya yang melompat dari lantai 3 yang membuat kepalanya harus mengucurkan darah, ditambah matanya yang hampir copot itu, kaki dan tangannya juga patah tulang. Ya, itulah wujud asli Susi yang mengambil wujud terakhir saat dia meninggal. Tapi dia juga bisa mengendalikan energinya sekarang. Setelah diajari Mbak Putri, dia bisa berubah wujud seperti saatnya masih hidup. Rambutnya dikucir kuda, seragam SMK dengan tulisan OSIS di sakunya, dan wajahnya amat sangat cantik walau kulitnya masih putih pucat. Tuh, dia ada di belakangmu, Ted, Nyo, kataku. Spontan mereka menengok ke belakang. Mana? Gak ada apa-apa. Jangan takut-takutin deh, kata Sinyo. Gak percaya. Nih, ya aku tunjukin ya, kataku. Pegangan tangan kalian, Sus, kataku pada Susi. Tanpa menjawab, Susi langsung memegang kedua tangan teman saya. Pe, gak lucu, Pe. Ini beneran gak lucu, Pe. Ini siapa yang megangin aku, Pe? Dingin banget, ini kayak es. Lihat tubuhku nih. Bulu kuduku merinding, Pe. Udah, Pe, udah. Susi, udah lepasin ya. Jangan ganggu. Aku malah tertawa melihat tingkah mereka. Jarang-jarang Teddy bertingkah konyol. Biasanya sok cool. Bisa gila-gilaan hanya saat bersama para sahabatnya saja. Pe, tolongin, Pe. Malah ketawa. Susi suruh ngelepasin. Udah, ini aku merinding, Pe, kata Teddy. Sus, lepasin. Kumpul di pohon itu, kataku. Susi pun melepaskan pegangan pada tangan temanku. Kemudian dia melayang di halaman belakang rumahku. Halaman belakang rumahku lumayan luas. Pinggir-pinggirannya banyak pohon seperti mangga, serikaya, sirsak, rambutan, pepaya, bunga-bunga mulai bunga kantil, melati, mawar, dan lainnya juga banyak.
Tapi di tengah sengaja dikosongkan, ya sekedar untuk main badminton atau berolahraga. Kalian mau lihat mereka kan? Tunggu ya bentar. Aku berlari membuka kamar pusakaku. Seketika hawa yang ada di sekitar berubah drastis. Bahkan akan terasa setruman-setruman kecil di sekitar tubuh. Seperti kesenutan. Itu karena energi yang dipancarkan para pusaka itu saling bergesekan. Aku pun membuka ventilasi kayu yang ada di atas pintu dapur. Ventilasi yang ada di dapurku memang bisa dibuka tutup karena bentuknya yang melebar. Kemudian aku ganjal besi di kedua sisinya. Lalu aku mengambil kunci pintu dapur, kemudian menguncinya dari luar. Loh, Mas, kok dikunci? Mas Upe, kok dikunci? Protes pacar Teddy. Ya, biar kalian gak bisa kabur, kataku. Aku tunjukin sesuatu yang jarang dilihat orang, tambahku. Aku pun ke tengah-tengah halaman belakang, menyentuh tanah dan mulai membaca mantra. Seketika itu aku memukul tanah 3 kali, lalu duduk bersila di tengah halaman belakang rumahku. Jangan takut, aku di sini menjaga kalian, teriakku. Tak berselang lama, sosok-sosok yang ada di rumahku mulai menampakkan dirinya. Pocong! Teriak para gadis. Setan Ted? Itu setan Ted. Mereka serentak ketakutan dan berteriak melihat sosok-sosok itu mulai menampakkan diri. Udah dulu ceritanya, besok kita lanjutin. Dan jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan juga komen. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih buat Hupe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.